Oke, halo teman-teman semua. Eh, Senang sekali hari ini kita bisa sharing lagi ya di mata kuliah komunikasi bisnis atau juga komunikasi dan negosiasi bisnis ya. Nah, materi kita kali ini adalah seputar kurikulum vitae gitu ya, seputar kurikulum vitae atau orang banyak nyebutnya CV. Nah, tanpa kita bisa pungkiri, orang tuh banyak bikin CV itu karena mereka mau nyari kerjaan. Jadi CV adalah gunanya untuk mencari pekerjaan. Kebanyakan orang rasanya gitu, karena kadang-kadang boleh nggak minta CV-nya gitu ya. Walaupun sekarang kegunaan CV macam-macam. Ada orang nyari jodoh untuk taruh pakainya CV juga gitu ya. Atau ada orang sekarang mau jadi narasumber, jadi moderator, mau acaranya online ya atau offline, mereka suka minta dong CV-nya. Jadi CV itu penting banget gitu ya. Semua orang wajib punya CV. Jadi bukan karena mau ngelamar kerjaan aja orang harus punya CV. Nah, CV atau resume gitu ya, itu adalah tujuannya bukan hanya untuk mencari kerjaan, tapi lebih jauh dari itu, CV itu sebagai alat untuk memperkenalkan diri kita secara profesional. Kepada siapa? Kepada calon pemberi kerjaan, employer misalnya, kepada calon klien kita yang tadi saya sebut ya, atau bahkan headhunter gitu ya. Karena saya selalu percaya bahwa kalau orangnya bagus, itu biasanya nggak nyari kerja, tapi dicari orang. Makanya hari ini kadang-kadang kita suka dengar ya, ada orang yang kerja di satu tempat kemudian pindah gerbong gitu ya, dibawa sama gerbong-gerbongnya pindah ke satu kompetitornya gitu ya. Nah jadi sering banget tuh sekarang zamannya headhunter. Jadi kamu harus punya CV karena CV adalah alat untuk memperkenalkan diri kita secara profesional. Nah ironisnya adalah ini based on resume.io, dia bilang bahwa ternyata dari sekian banyak CV yang dikirim ke HRD gitu ya, kalau dalam konteks nyari kerjaan, hanya 2% dari CV itu yang lolos ke putaran selanjutnya atau yang lolos di putaran pertama gitu. Jadi mau nggak mau nih kita harus jadi yang 2%. Karena 98% CV itu akhirnya berakhirnya di tong sampah gitu. Apalagi kalau kamu ngelamar CV-nya dititipin ke resepsionis atau diterimanya sapam gitu ya. Penjaga keamanan atau security itu bisa dipastikan bahwa kemungkinan CV kamu nggak akan pernah diterima sama manajemen, HRD, apalagi top manajemen gitu ya. Nah, jadi kita harus jadi yang 2% itu. Nah, untuk jadi yang 2%, tentu harus jadi unik dong, gitu kan. Karena bayangin nggak sih kalau perusahaannya gede, perusahaannya multinasional, pengirimnya bukan cuma kamu, bukan cuma daerah kamu gitu ya. Yang ngirimnya bakal bisa jadi seluruh Indonesia. Bahkan kalau perusahaannya udah sampai internasional banget, jangan bisa jadi lintas negara gitu yang ngirim. Jadi CV-nya banyak banget yang masuk. HRD tentu tidak bisa mensortir semuanya karena keterbatasan mereka, tapi kadang-kadang kalau dia udah nerima, gue cuma butuh satu orang nih, satu posisi, begitu dia nyari, ini udah menarik, cukup. Bisa jadi dia berhentiin pencariannya, gitu ya. Nah, jadi singkat cerita, your CV is you. Jadi CV itu adalah diri kamu. Jadi kapan CV harus diupdate? Begitu nyari kerjaan? No. Begitu kamu melakukan sesuatu, begitu kamu udah sampai di milestone tertentu, lakukan dong. Pak, saya promote dari staff jadi supervisor, masukin CV-nya. Pak, saya promote dari supervisor menjadi manajer, masukin CV-nya. Pak, dari manajer ke regional manager misalnya, masukin CV-nya. Ke GM, masukin CV-nya. Jadi karena CV adalah kamu. Kenapa perlu kita update secara reguler? Sehingga begitu ada orang yang perlu minta, kamu langsung udah punya. Oh, ini CV saya. Itu pentingnya. Nah, pertanyaannya adalah how to write a good CV gitu ya. Gimana sih cara nulis dan bikin CV yang baik gitu. Ini ada beberapa tips teman-teman dan rekan-rekan semua yang mungkin bermanfaat untuk nanti kalian aplikasikan. Ada 5 kriteria CV yang baik gitu ya. CV yang baik itu adalah satu, dia harus informatif. Kedua, harus sistematik. Ya. Ketiga, kalau bisa ringkas. Betul nggak? Hari ini tuh orang overload informasi loh. Jadi kalau punya CV-nya terlalu berlembar-lembar banget, itu juga sometimes ada yang bilang itu bagus, tapi ada yang bilang juga, waduh kalau udah sampai penuh banget tapi informasi nggak penting juga nggak asik gitu ya. Jadi informatif itu penting, sistematik juga penting, tapi ringkas itu juga nggak kalah penting ya. Nah, keempat adalah menarik. Tadi yang saya sampaikan ya, kenapa sih CV itu perlu menarik? Karena kalian bersaing dengan banyak pelamar pekerjaan gitu ya. Uh, Kalau ngelamarnya dengan cara masih manual pakai pos gitu ya, nggak pakai email, bersaing dengan banyak amplop-amplop warna coklat gitu kan. Nah, jadi harus gimana caranya biar menarik. Dan yang kelima adalah harus original ya. Jadi CV itu bukan sesuatu yang kamu copy paste dari punya teman kamu, cuman kamu ganti foto gitu ya.
bahaya banget. Jadi harus benar-benar sesuatu yang original atau original ya. Nah, kita masuk ke yang pertama. CV itu kenapa harus informatif? Oke. CV itu harus informatif ya. Caranya adalah kita harus punya struktur dong ya. Tanpa struktur CV itu nggak akan sistematis atau dan juga tidak akan informatif. Pertama, kita perlu memasukkan dalam CV yang namanya personal detail. Ya, apa tuh personal detail kita? Nama kita, kalau dia butuh usia kita masukkan, ya, jenis kelamin kita, gitu ya. Dan juga alamat mungkin, atau mungkin sebagian nggak ngasih alamat, sekarang lebih aman pakai email aja, boleh gitu ya, atau nomor telepon kamu sehingga kamu bisa dikontak. Kedua, kamu wajib mencantumkan latar belakang pendidikan kamu ya, dan juga training yang pernah kamu ambil. Ini penting terutama buat kalian yang tidak punya pengalaman bekerja gitu ya. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di kelas malam, itu mungkin udah punya ini ya, udah punya pengalaman kerja, tapi juga banyak yang fresh graduate belum pernah punya pengalaman kerjaan, maka education ini penting untuk dimasukkan. Pak, kira-kira saya perlu masukin IPK saya nggak? Kalau bagus kenapa nggak dimasukin? Gitu ya. Pak, tapi nggak bagus-bagus amat, masukin aja nanti dalam kurung misalnya kan ada predikatnya tuh, ada predikat dengan pujian atau cum laude, ada juga yang sangat memuaskan misalnya, masukin aja. Nah, kemudian ketiga, masukin professional experience kalian. Jadi pengalaman kerja kalian, masukin nih, kalau kira-kira, oh ini ada yang menarik nih, dulu saya pernah kerja di sini, masukin. Oke. Dan yang keempat adalah other interest tuh kira-kira apa sih hal-hal lain yang menarik nih, yang bisa juga saya masukin ke dalam CV saya gitu ya. Misalnya kamu punya informasi bahwa, oh saya tuh ternyata dulu pernah menjuarai suatu lomba loh, pernah menjuarai olimpiade loh, saya pernah ikutan lomba ini dan menang loh. Nah, kamu ketertarikannya dalam apa boleh dimasukin. Dan terakhir adalah reference atau referensi. Kamu bisa mereferensikan dosen kamu, dekan kamu, bahkan rektor kamu di dalam CV kamu. Tapi ingat ya, saat kamu minta referensi mereka, kamu wajib minta izin. Jadi jangan sampai nih dosen atau dekannya kaget, Pak ini benar mahasiswa Bapak, karena dia nggak minta izin dulu. Jadi baiknya kalau minta referensi, minta izin. Lalu bagaimana dengan yang sudah kerja? Maka referensi diminta kepada atasannya. Ya. Nah, makanya itu penting banget kita untuk menjaga hubungan baik dengan atasan, karena atasan kita yang akan mereferensikan. Banyak sekali kasus yang saya temui adalah begitu di interview udah oke, kemudian perusahaannya ngerasa bahwa oh ini adalah karyawan dari pesaing gue atau partner gue cek gue telepon kantor itu, bos gimana nih anak ini gitu kan. Oh nggak bagus bos, anaknya banyak orang fail justru gara-gara referensinya nggak begitu bagus. Tentu kalau kita udah masukin orang untuk menjadi referensi, biasanya adalah orang-orang yang bisa ngasih hal positif untuk kita ya. Nah, biasanya pastikan itu gitu ya. Kalau kira-kira ini orang nggak begitu kenal kita banget, kayaknya akan punya pandangan negatif untuk kita, jangan dimasukin referensi atau ya. Jadi yang dimasukin adalah orang-orang yang pasti punya sesuatu yang baik, penilaian baik tentang kita. Tapi ingat ya, harus minta izin dulu kepada yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah selain informatif juga harus sistematis ya. Gimana caranya bikin sistematis? CV yang baik itu sebenarnya bisa juga menggunakan bullet point ya. Ini tanda-tanda bullet segini, tapi jangan juga dipilih yang lebay-lebay banget, yang biasa aja, yang penting bentuknya rapi. Mau bullet aja atau bentuknya kotak aja boleh, dan usahakan konsisten. Jadi jangan begitu ngomongin pengalaman kerjaan, bulletnya bentuknya aneh-aneh. Begitu pendidikan bentuknya beda lagi, wah repot. Jadi pilih aja salah satu. Tujuan bullet point adalah untuk membuat ini lebih sistematis. Dibandingkan dalam bentuk paragraf, lebih baik pakai bullet point per kalimat, itu mungkin akan lebih menolong dan mengesankan lebih sistematis. Nah, ini yang penting nih teman-teman, ini yang sering lupa. Fokuskan pada kinerja yang posisinya terakhir. Maksud saya gini, kalau kalian adalah lulusan dari Universitas Pakuan, maka itu nomor 1. Di bawahnya adalah SMA-nya SMA mana. Oke. Pak, saya belum lulus, ya kan bisa ditulis ya. Di Pakuan dari tahun sekian sampai present atau saat ini gitu ya. Berarti ini belum selesai nih. Atau misalnya kalau kalian kerja, ingat ya, pengalaman kerja yang terakhir itu yang paling atas. Saya ulangin, pengalaman kerja yang terakhir itu adanya di atas. Yang lama di bawah. Kadang-kadang kita suka kebalik, justru yang lama duluan gitu ya, baru ke yang baru. Padahal kan orang ngebaca tulisan dari atas. Maka pengalaman yang paling terakhir itu taruh di atas dulu, baru dia turun. Nah, itu akan ngebuat lebih
sistematis. Nah, ini yang ketiga adalah CV harus ringkas nih, gitu ya. Nah, jadi pilih atau ceritakan dengan ringkas dan jelas setiap pencapaian utama di setiap posisi kerja, gitu ya. Hal ini akan membantu pembaca untuk memahami level keahlian Anda. Nah, jadi nanti teman-teman di akhir ini saya ngasih tahu, mungkin ada orang yang prefer dengan ngasih tahu CV-nya 2-3 lembar gitu ya, karena dia mau nonjolin keahlian mereka apa. Tapi juga ada beberapa orang yang butuhnya brief CV aja. Saya nggak butuh kok sampai detailnya. Saya hanya perlu tahu gimana urutan jenjang kamu. Nah, bagus juga kamu punya 2 tipe nih. Punya CV yang singkat, hanya untuk memang nge-brief orang, atau kamu juga punya CV yang panjang gitu ya, kalau memang diperlukan untuk detail. Nah, teman-teman semua, di dalam CV tadi kan harus ringkas. Gimana sih cara ngebuat ringkas? Nah, kadang-kadang orang bingung nih cara ngebuat ringkas. Nah, kamu harus bisa menggambarkan sebuah pengalaman kamu atau portofolio kamu gitu ya. Misalnya, Pak, saya belum pernah kerja nih, tapi saya ini pernah ikut dalam kegiatan gitu ya. Kegiatan di tingkat himpunan, di tingkat badan eksekutif mahasiswa, mungkin di tingkat fakultas. Kamu harus jelasin dong, saya pernah ikut acara ini, latar belakangnya ini Pak. Saya pernah ikutan acara misalnya cerdas cermat tingkat apa, lomba startup tingkat apa gitu. Saya pernah jadi panitia nih Pak, ceritain dong latar belakangnya. Tujuan kegiatannya apa sih? Kamu berkolaborasi dengan siapa aja sih? Oh penting banget Pak, saat itu saya berkolaborasi dan partner saya banyak. Banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya mau menjadi sponsorship kita. Tulis dong kamu kolaborasinya sama siapa. Saya sampai ngundang Bapak Wali Kota, Ibu Bupati, dan lain sebagainya Pak. Bahkan tingkat menteri Pak kita undang, tulis kolaborasi sama siapa. Itu penting loh. Ya, untuk nunjukin bahwa nilai kegiatan kamu tuh ini. Dan bisa juga diceritain kendalanya, waktunya singkat gitu ya, waktunya hanya 2 bulan dengan deadline ini gitu ya. Sedangkan dibutuhkan dananya miliaran misalnya. Nah, jangan lupa sampaikan juga hasilnya apa. Hasilnya adalah dana atau uang yang terkumpul sekian, bahkan kami mengalami surplus. Surplusnya sekian juta gitu ya. Modal kegiatan konser 500 juta, ya, kemudian hasilnya 1 miliar untung. Dan apa pengalaman yang kamu dapatkan? Ini model portofolio ini bisa kamu bisa kamu tampilkan saat kamu ngerasa bahwa saya ini lagi nggak punya pengalaman kerja yang oke nih untuk diceritain, tapi saya cuma punya beberapa pengalaman organisasi yang nggak banyak. Nah, pengalaman organisasi ini bisa kita eksplor lewat portofolio, menjelaskannya bisa bentuknya seperti ini ya. Oke, nah kemudian appealing atau gimana sih caranya supaya CV itu menarik gitu ya. Nah, ini adalah konsep paling standar banget, biasanya orang makainya AIDA. Jadi, a CV that gets reader attention, ya, jadi dapat perhatian dan orangnya jadi tertarik, sehingga orang itu menstimulus orang itu untuk, oh iya, timbul desire kan, wah menarik juga ya, ini rapi ya, amplopnya rapi, wangi gitu, buka gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa ngelihat kamu gitu loh. Ya, pas dilihat, wah orangnya ternyata good looking nih, kayaknya dari wajahnya orangnya baik, oh sekolahnya bagus ya, pengalamannya oke, akhirnya dia mau nelpon kamu. Ya, prinsipnya sih sederhana itu aja. Nah, sorry, saya mau balik dulu ke sini. Saya pernah dapat masukan suatu saat gitu ya, jadi begitu baru fresh graduate, karena semua orang rata-rata tuh ngirimnya pakai amplop warna coklat, akhirnya saya dapat masukan, "Dri, bayangin nggak, lu kalau ada orang HRD itu nerima CV itu bukan ratusan, puluhan, tapi ribuan. Semuanya warna coklat, ukurannya standar A4 gitu. Jadi waktu saya dulu apply, saya beli gitu ya di satu toko buku, amplopnya atau mapnya tuh yang gede warna putih dan ukurannya tuh ukuran lebih gede daripada A4. Jadi begitu CV saya diterima orang, saya pastikan di tumpukan itu punya saya, mapnya itu akan keluar duluan karena bentuknya lebih gede gitu dan warnanya putih. Dan selama memang tidak ada aturan yang ngirimnya harus pakai map warna coklat, kamu bisa berkreasi kan. Ya, jangan-jangan mapnya lebih asik gitu ya. Nah, tapi kalau kamu ngelamar yang menjadi ASN, pegawai negeri sipil, wah itu mah udah template. Ukuran mapnya harus begini, ditulis tangan, wah itu kita nggak bisa apa-apa ya. Tapi kalau di swasta gitu ya, apalagi swastanya mau kamu apply adalah perusahaan-perusahaan yang mewajibkan misalnya selain online, offline juga dikirimin dong berkasnya gitu. Misalnya ya, walaupun sekarang orang udah banyaknya sih udah paperless banget gitu ya. Jadi itu salah satu cara bagaimana sih ngebuat CV kamu appealing atau menarik. Formatnya, desainnya juga oke. Nah, itu harus diperhatiin banget ya. Jenis hurufnya jangan terlalu kecil dan lain sebagainya.
Nah, yang kelima adalah be original. Ini kelihatannya kayak sepele, tapi sebetulnya banyak orang melakukan kesalahan di sini. Ya, apa itu be original? Nah, gini, untuk membuat kamu original, kamu pertama perlu nulisin dulu apa sih minat dan hobi kamu di luar pekerjaan. Ya, kira-kira kamu sukanya apa nih? Saya suka naik gunung di waktu luang, saya suka lari juga gitu ya. Kadang-kadang untuk membedakan orang ini original tuh apa enggak, orang tuh mau nilai. Kamu tuh punya work life balance nggak sih? Kira-kira selain kerja lu suka apa sih? Ada yang sukanya bowling, ada yang sukanya futsal, ada yang masih main basket, atau sekarang orang hobinya goes gitu ya, naik sepeda gitu ya. Nah, jadi orang tulis aja, kamu punya apa gitu, yang kira-kira kamu hobi. Saya kemarin ketemu sama orang profesional gitu ya, dari satu BUMN, dia udah megang kepala cabang, ternyata di luar itu dia juga selebgram dan juga dia novelis gitu ya. Jadi novelnya laku gitu. Orang bisa bisa ngelihat dong, oh kamu selain ini kamu juga punya hal-hal lain ya. Dan saya ngelihat banyak mahasiswa yang ternyata wow, ternyata ikutan ini PON gitu ya. Ternyata ikutan Asian Games misalnya. Wah, gila udah itu sih udah gila banget ya. Tapi kalau kamu punya satu prestasi, masukin aja. Kalau kamu ternyata punya suatu kreativitas, masuk komunitas yang apa, tulis aja gitu ya. Itu menjadi sebuah yang menunjukkan sebuah yang original. Kemudian teman-teman, ini saya balik ke referensi tadi. Nah, salah satu yang membuat juga original adalah kamu biasanya harus menuliskan referensi, itu akan semakin kuat. Satu boleh, ya, dua juga nggak apa-apa. Misalnya kamu adalah manajer, kamu minta begitu kamu mau resign atau segala macam karena resignnya baik-baik, kamu mereferensikan GM kamu atau kamu mereferensikan salah satu direktur kamu, gitu ya. Atau kalau kamu mahasiswa, kamu referensikan kaprodi kamu, satu lagi dekan, misalnya ya. Pak, apakah yang direferensikan itu harus orang-orang yang punya posisi? Kalau dia punya lebih bagus. Kalau dia punya akan lebih bagus. Tapi pastikan dia kenal sama kamu ya. Dan pastikan, sekali lagi saya ulang, harus minta izin. Mencantumkan referensi juga harus melengkapi dengan nomor kontak. Ya, dan hubungan kerja tadi ya. Kalau kamu staff, boleh supervisor kamu jadi referensi, manajer kamu jadi referensi. Dan jangan lupa menghubungi mereka ya untuk menanyakan kesediaan. Karena saya pernah ngalamin ada beberapa mahasiswa yang saya dikontak salah satu startup, Pak, ini mahasiswa Bapak ya? Oh iya, dia adalah bimbingan saya sebetulnya. Nah, kita baru tahu gara-gara dikontak gitu, oh ternyata anak ini apply ke sini, kenapa nggak bilang gitu ya. Kan kalau bilang akan lebih siap kita seandainya ada pertanyaan. Nah, ini adalah hal-hal yang patut dihindarin. Pertama, pastinya dalam CV itu kita nggak boleh bohong. Ya, jadi bohong begitu dicek, dipanggil interview, wah ternyata nggak begini gitu. Nah, yang kedua nih yang paling banyak, ada banyak orang masih salah sampai sekarang ya, yaitu adalah melakukan copy paste CV dari orang lain. Misalnya ini kebanyakan dari para fresh graduate, belum punya pengalaman bikin CV, kemudian lihat CV temennya keren, gue minta dong filenya, gue copy deh. Ya, lupa ngeganti emailnya. Ya. Lebih fatalnya nama temennya masih dipakai gitu ya, walaupun fotonya udah ganti, namanya lupa. Ini kayak nggak mungkin, tapi sebenarnya masih banyak kejadian kayak gini gitu ya. Nah, tidak mencantumkan nomor dan alamat kontak yang jelas. Ya, alamat rumah mungkin orang sekarang hati-hati banget, tapi paling nggak kamu ngasih lah nomor telepon atau enggak email. Email deh paling nggak. Karena orang hari ini masih berhubungan juga lewat situ gitu ya. Dan hanya memuat posisi tanpa menjelaskan job desk. Nah, ini tadi yang saya bilang depend on ya. Kamu bisa ceritain sih, saya adalah supervisor, saya manager, atau lain sebagainya. Tapi kamu nggak jelasin job desk kamu. Tapi lagi-lagi tadi saya bilang, ini ada dua mazhab nih. Ada orang yang bilang, nanti aja deh itu diteranginnya begitu interview gitu ya. Atau nanti saya siapkan CV versi panjangnya gitu ya. Tapi ada orang yang suka hanya brief aja gitu ya. Nah, dan juga kalau bisa bikin CV itu lakukanlah pengelompokan waktu yang jelas gitu ya. Makanya tadi salah satu contohnya adalah yang saya sampaikan. Kalau bisa yang paling baru itu di atas. Yang bawah itu yang lamanya. Jadi pengelompokan waktunya jelas. Jadi orang tahu, oh begitu lulus kamu kerja di sini ya. Begitu setelah kerja di sini kamu pindah ya, gitu ya. Dan kalau bisa hindari juga halaman CV yang banyak. Bayangin nggak sih, kalau satu orang udah bikin CV-nya 5-10 lembar gitu. Sedangkan yang apply itu ratusan sampai ribuan orang, itu bikin capek banget sih, gitu ya.
Nah, ada beberapa tips teman-teman untuk mengeksplor lagi kira-kira tuh CV kita bagusnya gimana. Pertama adalah kalian yang selama ini belum punya CV atau bahkan baru mau rapiin lagi CV-nya, coba deh pikirin, eksplor lagi CV kalian dengan flashback ke belakang. Apa sih prestasi yang pernah kamu raih? Wah ya, 10 Pak, boleh. Tapi cari deh yang paling baru gitu ya, yang kalau bisa sih relevan dengan kerjaan yang mau kamu apply. Ya, kalau dalam konteksnya nyari kerjaan. Kedua, ingat-ingat lagi ekstrakurikuler yang pernah kamu ikutin gitu ya. Dulu ikutan karate, tarung derajat, pencinta alam, saya nggak tahu gitu ya. Nah, pengalaman kerja itu bukan hanya pegawai tetap loh, tapi waktu kamu kerja temporary juga boleh, waktu kamu internship juga boleh. Ya, itu menarik tuh. Makanya sekarang pemerintah menggalakkan untuk internship ya. Salah satunya gunanya untuk itu ya. Nah, kemudian pekerjaan paruh waktu, magang tadi udah, atau mungkin nih selama COVID ya bagi-bagi masker, kamu pernah kerja dalam menjadi relawan satu project gitu ya. Nah ini juga menarik karena saya lihat hari ini banyak banget komunitas yang ngebantu orang untuk baca tulis untuk anak-anak di terminal, ya ada komunitas lain dan lain-lain sebagainya gitu ya. Itu juga bisa loh kita kita lakukan dan kita masukkan gitu ya. Nah, yang keenam nih menarik nih teman-teman. Kalau kalian pernah dapat beasiswa, nah, tentunya beasiswanya bukan dari bapak ibunya ya, tapi beasiswa dari macam-macam. Perusahaan swasta mungkin, pemerintah gitu ya. Nah, di kampus kita tuh kemarin tuh sempet ya, banyak beasiswa dari pemerintah daerah, masukin dong, itu kan nilai jual gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalau kamu menguasai beberapa bahasa. Oke. Pak, kan bahasa Inggris take it for granted. Iya, masukin bahasa Inggris. Pak, saya udah bisa nih bahasa selain Inggris, saya bisa Mandarin, saya bisa bahasa Prancis mungkin, Itali mungkin gitu ya. Atau bahasa Jepang atau bahasa Korea nih lagi happening. Bisa jadi tulis aja, nggak apa-apa. Nah, Pak gimana ya Pak, saya tuh sebetulnya belum bisa bahasa lain selain bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Inggris saya masih belum oke. Kamu bisa bahasa daerah apa? Masukin aja. Karena banyak juga loh perusahaan-perusahaan internasional yang mencari orang lokal, memang karena mereka minta kita dealing with local people. Ya, benar nggak? Jadi memang dicari orang daerah. Jadi bahasa daerah itu juga nilai jual. Ya, saya ulangi lagi nih bahasa daerah nilai jual. Tapi kan kalau dalam bahasa daerah kita, saya ambil contoh di Jawa Barat, bahasa Sundanya, kalau yang bisa bahasa Sundanya halus mah, oh keren banget ya. Tapi kalau daerah Bogor kan bahasa Sundanya nggak terlalu halus nih. Nah kalau itu kan ada yang sampai halus sekali, oh itu nilai plus. Ya, bahasa Jawa pun konon katanya ada tingkatannya juga gitu ya. Jadi jangan pernah underestimate bahasa daerah, karena itu juga nilai yang dicari loh teman-teman. Nah, jadi saya meminta teman-teman semua kalau bisa gitu ya, kalian bukan kalau bisa, harus deh bikin CV. Ini beberapa contoh CV yang saya ambil dari Google yang menurut saya ini asik gitu ya, simple melihatnya. Kalian lihat yang sebelah kiri cewek, yang sebelah kanan cowok gitu ya. Fotonya bisa dibikin di bawah, bisa bikin di atas ya. Tapi semuanya buat saya ini sistematis dan ringkas. Nah, kalau kalian lihat yang sebelah kiri, itu tuh ada barcode-nya ya, ada barcode LinkedIn. Jadi saya saranin banget kalian sebagai komunitas profesional, kalian harus punya account LinkedIn ya. Karena di LinkedIn ini kalian bisa berjejaring dengan orang, sama kalian sudah friends atau follow dia gitu ya. Nah, kalian bisa message kan ke mereka gitu. Jadi masuk deh ke LinkedIn, kalian punya barcode atau kalian punya barcode nih, barcode-nya kebetulan saya suka bikin YouTube misalnya. Saya konekin ke YouTube saya, kenapa enggak? Dan lihat juga yang kiri tuh, dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, dan juga Jerman. Masukin. Ya, dia pernah ikutan membership apa. Dia juga ada cerita kan tentang about me. Cerita saya itu gimana segala macam. Dan dia masukin referensi, lihat tuh reference. Ya, dia masukin. Sama juga yang dengan sebelah kanan, yang cowok ini pakai jas gitu, namanya siapa dikasih tahu, nomor teleponnya, dia masukin skillnya juga kan gitu ya. Dia bisa office dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan, Pak, mana yang lebih penting saya masukin pendidikan duluan atau pengalaman kerja duluan? Kalau saya pribadi, saya akan tanya balik. Yang lebih menjual pendidikan kamu atau pengalaman kerja kamu? Kalau ternyata, Pak, kayaknya saya pendidikannya waktu dulu saya sering main, nggak terlalu oke, saya pengennya pekerjaan dulu aja diatasin, baru pendidikannya. Jadi nggak ada pernah format yang standar, tapi at least semua tuh bisa fulfill. Personal information ada, experience-nya ada, education-nya ada. Ya, jadi orang bisa bisa mengukur kamu gitu. Dari sinilah CV ini yang menjadi dasar orang-orang nanti HR untuk menginterview kamu.
Ya ini segera contoh aja teman-teman, dan hari ini sih saya yakin orang-orang udah bikin CV yang bagus-bagus ya. Nah, lihat kombinasi warnanya simple segala macam ya. Dan pastinya gunain foto terbaik yang kamu punya gitu ya. Gunain foto yang terbaik yang kamu punya karena mereka cuma dapat first impression dari foto kamu di CV kan, gitu. Ya, jangan lupa ya untuk punya ini supaya nanti apa namanya, kamu masuk dalam komunitas seperti banyakkan orang yang sudah profesional. Jadi selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.